Ketika pertama kali join, terus mulai proses produksi itu dan mendapat karakter seperti itu dalam film yang sebenarnya temanya ini bisa dibilang serius ya, Kak ya. Kak Ozi pertama kali saat itu perasaan kakak gimana? Dekat dengan kenyataan sehingga memainkannya lebih enak gitu. Cara tema berat gitu, pemilu gitu ya. Begitu baca justru malah loh kok lucu gitu ya kan. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Iya, terdepan. Sampai ketemu lagi. Terdepan seperti masa depanmu. Halo teman pemilih, terima kasih ya sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk di episode podcast KPU kali ini kita kedatangan tamu spesial. Karena kemarin kita sudah menyaksikan nih, kebetulan gala premier untuk film Pilkada, yaitu sequel dari film Kejarlah Janji dari pemilu 2024 yang lalu, sudah dibuat versi Pilkadanya. Jadi udah ada sequelnya dan kemarin sudah kita premierkan. Dan hari ini kita kedatangan salah satu cast yang merupakan salah satu pemeran utama dalam film tersebut. Sambutlah Kak Ozi. Halo. Ih Kak, selamat datang ya. Iya, terima kasih. Dingin ya kantornya. Dingin ya. Biar sejuk Kak ini. Benar, biar apa tuh adem dari situasi panas. Benar. Di luar. Harus selalu tetap adem dalam keadaan apapun. Ya. Oke, ketemu lagi slogan baru ya Kak. Iya, benar. Jadi teman pemilih, ini sebelum mulai tadi juga kita udah bercanda-bercanda. Ternyata yang namanya Kak Ozi, yang mana di dalam film sequel Pilkada ini yang namanya filmnya Tepatilah Janji, Kak Ozi ini adalah cast baru. Iya. Cast baru bergabung di sequel ini dan beliau berperan sebagai Ibu Rahayu. Nih Ibu Rahayu nih perannya, kalau teman-teman ingat bagaimana Kak Ozi mengawali kefamousannya di layar lebar, kita pasti ingat film yang pertama kali bikin Kak Ozi itu viral banget. Aduh, ya kan. Iya, nah, tren merek sebelah ya. Tren merek sebelah. Tapi ternyata jujur saja, ternyata karakternya Kak Ozi yang karakter yang diperankan Kak Ozi itu ternyata cukup mengena di hati masyarakat dengan karakter yang begitu Kak. Betul. Padahal saya udah takut itu. Masa sih? Dihujat orang banyak. Ternyata enggak dicintai loh ya. Dicintai loh. Kamu tahu nggak Kak, stiker kamu tuh ada di mana-mana. Iya, saya juga muak lihat diri saya sendiri kok kenapa banyak banget gitu. Kesel. Kalau ini aku ketawa terus. Menang. Sebocor itu Kak Ozi. Jadi teman pemilih, benar Kak Ozi adalah salah satu cast yang di dalam film Tepatilah Janji ini menjadi namanya adalah Ibu Rahayu. Ibu Rahayu. Iya, beliau adalah salah satu kandidat kepala daerah di daerah yang ada di dalam film Tepatilah Janji tersebut. Betul. Gitu. Pasti teman-teman pemilih semua, karena film ini belum ditayangkan secara umum, tapi kita akan lakukan penayangan secara berjenjang dan menyebar ke seluruh Indonesia melalui KPU kita di seluruh tanah air. Pasti teman-teman pemilih masih penasaran nih karakternya. Aduh. Nanti Kak Ozi itu akan meranin apa gitu ya, nggak sih? Takut banget. Oke, tapi Kak Ozi tadi aku udah kasih tahu teman pemilih bahwa karakter Ibu Rahayu itu tidak jauh beda dengan karakter yang pertama kali diperankan Kak Ozi ketika muncul, ketika viral pertama gitu ya di film sebelah. Punya irisannya sama. Irisannya sama gitu, mirip-mirip. Nah, kita pengen tanya dulu Kak, ketika pertama kali join, terus mulai proses produksi itu dan mendapat karakter seperti itu dalam film yang sebenarnya temanya ini bisa dibilang serius ya, Kak ya. Temanya serius tapi apa tuh namanya, menyampaikannya renyah. Dengan drama komedi. Nah, Kak Ozi pertama kali saat itu perasaan kakak gimana? Terlibat itu. Jadi pertama tuh waktu dapat naskahnya, waktu ditawarin tentu saja. Waktu ditawarin tuh sempet yang takut sebetulnya. Oh gitu Kak. Iya, karena secara tema berat gitu, pemilu gitu ya. Iya. Nah, terus mau dengan bentuk yang gimana nih? Takutnya seperti menggurui atau kemudian jadi berjarak gitu sama masyarakat. Sedangkan secara isu kan agak sensitif gitu loh ya sebenarnya. Iya. Terus
begitu baca justru malah loh kok lucu gitu ya kan. Justru malah bentuk-bentuk yang secara tidak langsung itu cerminan di masyarakat kita. Justru malah dibawakannya dengan cara yang sangat keseharian. Justru malah itu yang kemudian jadi tertarik. Ternyata bisa ya disampaikan dengan cara yang begini gitu. Hal-hal yang kesannya serius, hal-hal yang kesannya itu sangat di beberapa orang itu memilih untuk tidak mendekati isu ini gitu. Kan ada yang kadang-kadang kayak gitu. Apatis itu tadi misal ya kan, terus justru malah karena cara menyampaikannya sangat dekat, sangat renyah itu tadi, sangat enak dilihatnya, terus kayak wah ini lucu nih bisa gitu. Iya benar. Jadi selanjutnya setelah dari kesan awal melihat terus kemudian dijalani ternyata tidak seterbebani itu ya Kak ya. Betul. Apalagi dengan ketemu case-case yang sama-sama menyenangkan gitu. Mereka juga punya istilahnya keresahan yang sama kayak saya gitu awalnya, bahwa wah ini berat nih ngomonginnya gitu, tapi ternyata enggak. Sangat ringan, sangat kemudian dekat sama keseharian. Tidak memihak pihak tertentu, kita berusaha untuk netral, justru malah karena ini bentuk cerminan masyarakat kita gitu. Jadi kita bawakan dengan ya itu tadi, dekat dengan kenyataan sehingga memainkannya lebih enak gitu. Iya betul. Itu tuh impresinya tuh teman pemilih. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh lagi apa kesan dan rasa yang dialami Kak Ozy selama produksi film ini sebagai Bu Rahayu, kita mau kepo dong Kak. Kakak udah pernah memilih kan sebelumnya ya. Nah, pemilihan yang paling dekat itu kan kemarin pemilu 14 Februari 2024. Betul. Nah, gitu. Nah, Kak, waktu itu kita pengen tahu dong Kakak impresinya apa, karena pasti beda nih dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa Kak yang dirasain pas ke TPS gitu? Waktu ke TPS kertasnya tebel ya Bun. Itu memang bener tebel, dan aku pikir cuman kayak kualitas kertasnya aja yang tebel. Ternyata pilihannya banyak. Dibuka lipatannya. Banyak sekali lipatannya itu berseri-seri gitu. Jadi kayak ini pilih yang mana ya gitu. Ada kebingungan itu ya Kak? Iya, betul, tentu saja. Apalagi dengan orang-orang yang sangat beragam mencalonkan dirinya. Kita kemudian tahu nggak ini orang, paham nggak ini orang gitu. Terus jadi kemudian saya sebagai pemilih gitu yang punya hak untuk memilih itu harus tahu sebetulnya ini kita mau dibawa mereka, istilahnya mau dipimpin sama mereka, ini harus paham nih orangnya kayak gimana gitu. Iya, betul. Gitu sih, Kak. Nah, kalau Kak Ozy ngelihat kalau surat suara presiden wakil presiden kelihatan jelas ada fotonya karena calonnya hanya 3 paslon ya. Nah, mungkin yang dibingungin Kak Ozy dan mungkin juga banyak teman pemilih itu kalau pas kayak surat suaranya DPR ya, dari DPR RI sekali Bunda. Terus itu pakai foto kan ya, pakai foto tapi ada nama. Terus di beberapa kayaknya hanya nama. Oh iya, betul. Terus waktu itu kalau boleh tahu Kakak terus jadinya dengan kebingungan itu terus kayak sebenarnya sudah ada preferensi, oke lah gue akan milih yang di bawah payung apa gitu. Betul. Atau kayak ya udah kayak cap-cip-cup gitu. Jangan cap-cip-cup. Oh, enggak boleh ya. Iya benar. Kalau saya lebih percaya Pak. Dulu sempat kayak sikapnya nggak pengen terlalu dekat sama pemilu waktu itu, karena ya itu tadi sifat yang menurut saya ini nggak dekat gitu sama diri saya sendiri gitu, nggak bersinggungan langsung. Ternyata tidak, sampai ada satu teman bahwa menyatakan jangan bersikap begitu, karena dengan begitu kamu sebenarnya juga sedang acuh sama masa depanmu sendiri, sama masa depan orang lain. Sekalipun istilahnya yang kemudian dijadikan pemimpin adalah bukan pilihan kita, setidaknya kan kita sudah berusaha gitu, berikhtiar gitu istilahnya. Jadi dengan begitu kamu bisa tuh untuk bilang bahwa aku udah milih kok gitu. Jadi dengan keyakinan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan membawa kebaikan gitu. Pun hasilnya tidak, ya udah tinggal doanya aja gitu. Betul. Minimal menggunakan peluang yang diberikan kepada kita. Hak pilih itu kan privilege ya Kak. Betul. Nggak semua warga dunia itu bisa memilih langsung pemimpinnya sendiri. Jadi mumpung ada kesempatan itu ya kita gunakan sebaik-baiknya ya. Betul. Untuk memilih. Nah itu teman pemilih. Ternyata Kak Ozy dalam juga ya mikirnya ya. Bukan lagi. Kak sehari-hari tuh Kak Ozy tuh sebenarnya tuh kayak apa sih, kayak
kayak karakternya yang di film itu sebagai Ibu Tejo itu, atau sebenarnya kakak tuh karakternya gimana sih Kak aslinya? Jadi secara karakter tuh sebenarnya apa sih, kayak tengah-tengah, ambivert gitu ya. Jadi kalau ketemu satu frekuensi yang kayaknya bisa nih diajak ngobrol ini, kayaknya bisa nih diajak gojekan begini, bercanda begini gitu, kayak ngecas gitu loh. Iya, tapi kalau tiba-tiba tidak satu frekuensi gitu, lebih jadi pengamat sih sebetulnya. Gitu. Iya, tapi iya. bukan juga yang introvert harus mojok, karena dia Enggak, ngecasnya iya. harus sendiri gitu. Iya. Sebenarnya. Nah, ini kalau pas peran-peran yang kemudian butuh porsi yang mana yang dimainkan, nah itu jadi kayak tabungan karakter aja sih. I see. Loh, Gitu. Kak, tadi kalau kakak mau jawab apa, Mbak aku tuh sebenarnya introvert, kayak aku juga nggak percaya sih. Setengah introvert. Setengah introvert. Iya, betul. Iya. Tapi di setiap penampilan Kak Ozi di berbagai media, aku juga ngikutin Kak Ozi di berbagai media, di wawancara di sini, di situ gitu. Emang segini aja ya, begini aja orangnya, Iya, kayaknya aku orangnya aslinya. ramah sebenarnya. Tapi nggak mau dipinjemin duit 100 juga. Makasih udah diingetin di depan. Iya, jangan. Nanti lama bayarnya kamu pasti. Disepelein cuma 100 soalnya. Nah, ternyata aslinya ya kayaknya memang seperti yang kita lihat di semua tayangan-tayangan itu kok, teman pemilihan orangnya Kak Ozi aslinya kayak begini gitu. Jadi pasti dengan sekilas aja beberapa menit ngeliat obrolan kita sama Kak Ozi juga, teman pemilih kayaknya udah bisa menebak bakal seseru apa karakter yang diperanin sama Kak Ozi nanti. Seru sekali, tentu saja. Apalagi beririsan sama tren merek sebelah itu. Iya Iya benar. kan? Rada-rada mirip begitu soalnya. Agak-agak mirip begitu, tapi bedanya yang ini anu lah, apa tuh, dia dibesarkan di keluarga dinasti kan. Dinasti, wow. Serem ya Bunda. Jadi teman pilih sebagai bocoran, Kak Ozi itu sebenarnya tadi bilang di depan kayak aku deg-degan loh, katanya deg-degan apa cuma podcast kayak begini gitu. Ya soalnya kan pemilu gitu loh. Iya, Takut salah keserempet gitu-gitu iya, ya. nanti jadi gorengan masa berbulan-bulan nanti saya. Enggak. Aman di sini, iya. KPU netral kok. Netral dong. Soalnya kita sebagai penyelenggara pemilunya, makanya kita perlu juga untuk membuat film pilkada ini kan sebagai upaya untuk pendidikan politik juga ke masyarakat Kak. Dari sisi pendekatan budaya. Betul. Gitu. Ternyata ini berjalan cukup baik nih ketika kita pemilu kemarin dengan film Kejarlah Janji. Akhirnya pimpinan sepakat untuk kayaknya kita perlu lanjutkan lagi dengan membuat sequel khusus dengan tema pilkada. Aduh, Nah. boleh berkelanjutan. Tidak menolak saya. Dan sebenarnya Kak, ketika kita di tengah produksi terus ngelihat kita suka ya menunggu kejutan dari Pak Garin ya. Aduh. Nah, jadi teman pilih sama film ini juga tetap kita percayakan kepada sineas kawakan Indonesia, yaitu Bapak Garin Nugroho dari sejak film pertama dan film kedua ini. Dan kita surprise banget, kaget banget dengan karakter-karakter tambahan yang dimasukkan Pak Garin dalam film sequel ini, Tepatilah Janji ini gitu. Wow, ternyata ada ini gitu loh. Ih, seneng banget. Kak, boleh nggak ceritain sama teman pemilik, Kak Ozi itu akan memerankan karakter apa dalam film ini? Boleh disebut ini berarti? Boleh dong. Jadi saya memerankan seorang perempuan bernama Ibu Rahayu, yang mana suaminya ini masih menjabat sebagai Bapak Bupati, dan rivalnya ini adalah Mas Adam. Bukan Suseno. Adam sopo jenenge ya lali aku. Ada Mukti. Ada Mukti aku ya, baca bener toh? name-tag-nya. Iya bener. Mas Adam Mukti ini tadi. Nah, terus dengan keyakinannya secara penuh gitu menjalankan perpolitikan seperti biasanya, dia sudah yakin bahwa sebagai pemenang. Jadi apakah dia menang? Kamu harus nonton dulu. Masa cuma dengerin aku habis itu nggak nonton, ya buat apa dibikin? Gitu ya Bun. Iya. Maaf loh nih KPU kok agak bocor banget, ya Allah. Ya ini aslinya begini. Tapi nanti produknya di karakter Bu Rahayu tuh lebih ini ya, lebih ladies gitu. Lebih ladies, lebih powerful. Karena isi rekeningnya lebih banyak dia daripada saya. Jelas itu. Asetnya juga lebih banyak dia daripada saya. Iya, kan dari dinasti soalnya. Iya, soalnya Bunda. Bener. Ini nanti nggak digoreng media kan? Enggak. Takut aja. Enggak, karakternya di film itu. Iya betul, gitu. hanya karakter di film kok. Ya nyatanya enggak tahu juga. Iya, memang seseru itu. Jadi bikin makin penasaran nanti
kemarin ketika pimpinan kita ngelihat previewnya, preview itu baru sepotong-sepotong Kak, baru cuman potong bagian apa family, bagian perkenalan, bagian klimak, anti klimak, bagian akhir gitu. Pimpinan juga nggak mau dibocorin semuanya. Aduh. Jadi ketika ngeliat jangan diputar semua, kita disepil-sepil aja gitu. Itu udah terhanyut. Bisa loh itu jadi portofolio. Ya boleh itu disebutin ya. Iya betul. Nah ini keseruan dalam kita membuat dan juga nanti kita akan menyebarkan, mengajak masyarakat nonton film Tepatilah Janji ini. Betul. Tadi udah di-spill nih sama Kak Ozi nih teman pemilih, bahwa ternyata hal-hal yang diceritakan atau disampaikan dalam film ini tuh banyak sekali bagian-bagian yang relate sama sebenarnya dialami masyarakat. Betul. Ya, jadi dekat sekali secara isu sebetulnya, juga supaya apa ya, ngobrolnya itu secara film itu nggak terasa jauh gitu loh. Juga kemudian tidak menggurui kesannya, karena ya itu tadi bentuknya jadi cerminan kita kan, bahwa iya ya. Kenapa kemudian kita tidak sekritis ini untuk berpikir bahwa bisa jadi pilihan-pilihan kita abai gitu sama orang-orangnya gitu. Itu diucapkan dengan baik sekali sih, penggambarannya seperti itu. Iya. Mbak, aku tuh mau serius. Iya. Ini tanpa teks loh ini, mohon maaf. Unscripted. Tapi itu benar banget teman pemilih yang disampaikan sama Kak Ozi. Jadi kita percaya banget bahwa alur dari cerita ini nanti akan sangat dekat dengan hal-hal yang kita pikirkan sehari-hari. Orang-orang yang ngerasa ngapain aku milih gubernur aku, ngapain aku milih bupati atau wali kota aku, gak ngaruh sama hidupku gitu ya. Sebetulnya tidak, karena ini akan berpengaruh kepada kehidupan bangsa dan juga daerah kita khususnya di masa mendatang. Betul. Ada orang-orang di situ misalkan nih Kak, misalkan Pak Ade Bude kita yang udah pensiunan, yang udah sepuh, yang juga tetap harus membayar pajak kepada negara atau pajak daerahnya itu. Kalau kita memilih pemimpin yang bijak dan mengerti, tentu semua aspek kehidupan masyarakat ini yang tidak semuanya kaya, tapi beragam, jenjang ekonomi bertingkat ini tadi. Iya, yang beragam itu semuanya akan merasa tetap terjaga dan juga terayomi. Betul, gitu ya. Kan tujuannya itu ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin, itu semoga terwujud ya di setiap waktu ya. Amin. Ya amanah makanya jadi pemimpin. Ya. Betul, amin ya. Semoga nanti setiap daerah juga bisa terpilih pemimpin-pemimpin yang terbaik menurut versi yang dipilih sama teman pemilih semua. Betul. Dan kita kalau ngomongin film nanti kita akan ngajak teman pemilih untuk nanti menyaksikan dalam alur yang nanti kita tata, bagaimana teman pemilih di seluruh tanah air bisa ngelihat nih. Kita mau lakukan sama kayak tahun kemarin Kak, kayak nonton di semua kampus. Mau banget ketemu penonton langsung. Mereka juga pengen banget ketemu Kakak. Asal jangan minjem 100. Enggak ya. Mancing. Enggak. Tadi bercanda boleh diedit ya. Iya. Jangan, enggak usah diedit. Biarin. Tomo. Nah, terus Kak nanti ya Tomo itu nawar-nawarin. Iya. Very Jogja very. Terus kemudian kita juga akan putar di ini Kak, pesantren dan juga sekolah agama. Waktu itu kita lakukan bareng-bareng serempak juga. Terus juga ada ini Kak, kita banyak punya kolega atau pemangku kepentingan kepemiluan tuh kayak instansi atau badan publik yang dia terrelate dengan KPU, dia ikut muter Kak di daerah-daerah dia, Polri gitu misalnya, muter juga di kantong-kantong daerah mereka bikin nobar bareng masyarakat. Lucu Kak, kayak versi ini juga Kak, layar tancap gitu, mereka banyak bikin kayak begitu, jadi nontonnya lesehan. Kayak tempat tontonan alternatif gitu ya. Iya. Jadi nggak semuanya di bioskop, nggak semuanya di gedung yang indah, tapi banyak banget juga yang dilakukan kayak layar tancepan. Betul, esensinya kan sampai ke masyarakat. Gitu. Dan itu seneng banget masyarakat bisa ikut menyaksikan. Walaupun nih Kak, sekali lagi sama seperti film yang pertama kemarin, Kejarlah Janji itu kan situasinya ngambil suasana desa di daerah Jawa ya. Betul. Tapi ternyata film ini mampu diterima sama seluruh masyarakat Indonesia, even di daerah Indonesia Tengah dan Timur. Berbagai suku. Mereka ngerti jokesnya pun ngerti, nyambung, jadi ngakaknya juga bisa sama ketawa-ketawa. Boleh dicek nanti nonton langsung makanya. Nah, yang Tepatilah Janji juga dikemas dengan gaya dan juga bercandaan yang sama serunya, pasti makin penasaran deh mereka. Pokoknya kamu nonton rugi nggak nonton.
rugi banget, benar Kak, rugi banget. Nah, itu kita sudah bicara soal film Tepatilah Janji, di mana Kak Ozi berperan juga sebagai salah satu karakter yang kuat di dalamnya. Sekarang nih Kak, kita perlu untuk ngingetin lagi teman pilih, tapi juga Kak Ozi juga, kita ini kan lagi menyosialisasikan lah ibaratnya pendidikan politik untuk Pilkada 2024. Jadi tahun ini teman pilih masih harus nyoblos lagi, akan nyoblos lagi di TPS tanggal 27 November 2024 nanti. 27 November 2024. Itu harus ke TPS dan nanti kita akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin daerah. Betul. Kita, Kak. Jangan sampai enggak dipakai hak pemilihnya, karena dengan begitu yang bersinggungan langsung enggak cuma dirimu sama pemerintahan, tapi juga kita bersama sebagai masyarakat. Ya Allah, bijak banget ya Allah. Boleh yuk di endorse lagi KPU. Mau banget. Itu menyenangkan banget. Dan itu kayaknya juga udah jadi pesan dan pengingat nih dari Kak Ozi buat teman pemilih semua. Ajakin yuk Kak teman pemilih untuk datang ke TPS Kak nanti tanggal 27 November. Ya, buat kita semuanya besok tanggal 27 November 2024 tolong dicatat. Kita bersama-sama untuk memilih siapa yang akan memimpin kita bersama, membawa perubahan dan kemajuan bersama. Jadi jangan sampai tidak digunakan hak pilihmu, rugi, tahu nggak? Soal hasil ya udah toh, yang penting kita udah ikhtiar. Kalau hasilnya nggak sama ya tinggal didoain aja. Gitu. Amin. Sudah cukup bijak belum? Bijak banget, luar biasa loh, itu bisa dipotong dijadiin video pendek. Wow. Bisa. Kalau yang tadi digoreng nggak apa-apa sih. Kalau yang itu diviralkan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget. Iya. Boleh. Ajakan Kak Ozi. Iya ya kan? benar. Ajakan Bu Rahayu gitu. Itu juga bisa. Iya. Kak, aku seneng banget Kak Ozi mau berkenan mampir ke sini. Aduh, aku juga senang sekali. Biasanya cuma lewat-lewat doang di depan jalan. Masa itu Kak? KPU gede banget. Iya, begitu masuk wah adem ya. Ih, seneng banget Kak, kita terhormat banget bisa mendapatkan Kak Ozi datang ke sini. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Sama dengan senang hati Kak. Dan kita pasti nggak sabar untuk menyaksikan bareng sama teman pemilih semua seperti apa film Tepatilah Janji, di mana ada Kak Ozi dan juga para cast utama lainnya. Iya, benar banget. Kakak sehat selalu. Terima kasih, semoga juga lancar kemudian hajat kita bersama. Mudah-mudahan membawa perubahan yang memang baik. Dan memberikan itu tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Ya, sejahtera bersama ya. Gitu. Ini dari detik awal sampai selesai. Iya Bunda. Emang, aduh vibes-nya itu emang nular banget loh emang. Positif banget ya, sopitip gitu dah. Sopitip ya. Kak, jangan lupa Kak Ozi juga di setiap kesempatan terus mengingatkan orang-orang ya Kak ya supaya mau menggunakan hak pilihnya. Tenang aja, aku udah milih. Besok juga milih lagi, maksudnya gitu. Lagi. Iya. Sudah menentukan nanti ya. Udah ada calon-calonnya belum sih? Itu kayaknya udah mulai agak-agak campaign sih di tempatku tuh. Curi-curi lah ya. Betul. Ini kan belum waktunya nih sebenarnya. Oh, padahal belum waktunya. Ya kan ini sosialisasi itu namanya. Oh, itu sosialisasi namanya. Memperkenalkan gitu ya. Programnya. Nanti kampanye tuh kalau sudah ada waktunya di sekitar di bulan kayaknya di akhir Agustus deh. September deh Kak. September Oktober tuh baru kampanye yang beneran. Iya, betul. Yang ada kata-katanya pilihlah saya. Nah, itu boleh di waktu itu. Ya. Kalau sekarang kenalan tipis-tipis. Iya, tipis-tipis gitu aja. Nih kayaknya saya bisa nih gitu. Potensial nih gitu. Ngomong aja, tepatilah janji gak kamu gitu. Tolong ini nanti dipotong kita jadiin. Jangan cuma janji-janji doang. Iya betul itu, dengarkan itu ya. Baik Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih. Seneng banget. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bisa ketemu lagi di studio ini ya Kak. Mau banget. Kok malah nawar. Mau, kita juga mau banget. Oke teman pemilih, terima kasih banyak ya udah menyimak obrolan ringan ini tapi seru banget. Dan kita juga jadi tahu ternyata Kak Ozi segitu concernnya terhadap pilihan yang harus digunakan nanti untuk Pilkada 2024 ya. Teman pemilih jangan lupa saksikan terus episode podcast KPU RI berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tayang setiap hari Rabu jam 4 sore hanya di kanal YouTube ini. Dan tentu saja dengan episode
episode bersama tamu-tamu spesial lainnya yang juga tidak kalah serunya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Iya, terdepan. Sampai ketemu lagi. Terdepan seperti masa depanmu.